Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi di mata kuliah Medan Elektromagnetika, di mana pembahasan selanjutnya adalah tentang analisis vektor dengan sistem koordinat silinder dan bola. Sebelum kita membahas tentang analisis sistem koordinat silinder dan bola, maka kita bahas terlebih dahulu tentang hasil kali titik atau dot product. Jadi di sini kita punya dua vektor A dan vektor B. Jadi kalau hasil perkalian antara magnitudo A dan magnitudo B dan nilai kosinus sudut lancip yang mengapit keduanya. Jadi vektor A dot vektor B itu sama dengan adalah magnitudo A dikali dengan magnitudo B dikali dengan cos theta. Jadi cos theta ini adalah cos sudut yang mengapit antara A dan B. Jadi hasil kali titik ini, maka hasilnya nanti adalah besaran skalar. Jadi hasil kali titik dua vektor, maka nanti hasilnya adalah besaran skalar. Hasil kali titik juga memenuhi hukum komutatif, di mana A dot B itu akan sama dengan B dot A. Kita lihat contoh penerapan hasil kali titik. Di sini ada contoh usaha, di mana usaha itu adalah F dot L atau vektor gaya dikali titik dengan perpindahannya. Dan contoh lain dapat kita lihat pada medan magnet, di mana jumlah flux sama dengan B dot S. Oke, jadi jika kita jabarkan dua vektor dikali titik, jadi di sini ada vektor A, AX, AY, AZ, AZ, dan B, vektor B, BX, AX, BY, AY, BZ, AZ. Maka A dot B itu adalah AX, BX ditambah AY, BY ditambah AZ, BZ. Dan jika vektor itu sendiri dikali titik atau vektor A dikali dengan vektor A, maka itu sama dengan A kuadrat, akan sama juga dengan magnitudo A dikuadratkan. Dan juga jika vektor satuan itu dikalikan dengan vektor satuan itu sendiri, maka hasilnya akan sama dengan 1. Kemudian kita menentukan skalar komponen dari vektor. Jadi di sini kita punya vektor A dan vektor satuannya. Maka di sini membentuk sudut theta, yaitu antara vektor B dengan vektor satuannya. Jadi karena salah satu aplikasi utama perkalian titik adalah untuk menentukan komponen skalar dari vektor terhadap arah tertentu. Untuk mendapatkan komponen skalar pada vektor B terhadap vektor satuan A berlaku persamaan berikut. Jadi B dot vektor satuannya sama dengan mutlak B dikali mutlak vektor satuan cos sudut antara BA, atau sama dengan magnitudo B atau mutlak B cos sudut BA, di mana mutlak A vektor satuan itu sama dengan 1. Kemudian menentukan vektor komponen.
Jadi ini masih tadi ada vektor B, ada vektor satuannya, dan akan membentuk sudut theta. Untuk mendapatkan vektor komponen B yang searah dengan vektor satuan A, angkanya sebagai berikut. Yang pertama kita tentukan B dot A, kemudian kalikan dengan vektor satuan A itu, sehingga didapatkan vektor B yang searah dengan vektor satuan A, vektor satuannya sama dengan B dot A dikali dengan A. Kita lihat contoh. Di sini kita punya medan vektor G, di mana medan vektor G itu adalah YAX dikurang 2,5X AY ditambah 3AZ. Dan sebuah titik Q itu adalah 4, 5, 2. Di titik Q itu nilai X-nya ada 4, nilai Y-nya 5, dan nilai Z-nya 2. Kemudian yang ditanyakan yang pertama adalah tentukan G di titik Q, jadi vektor G di titik Q. Kemudian komponen skalar G di Q pada arah vektor satuan dengan vektor satuan AN-nya adalah sama dengan 1/3 dikali dengan 2AX ditambah AI dikurang. Jadi vektor AN-nya adalah 1/3 2AX ditambah AY dikurang 2AZ. Kemudian komponen vektor G di Q pada arah AN. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah sudut yang membentuk GA yang diapit oleh GRQ dan AN. Oke, solusinya pertama kita mencari vektor G di titik Q. Jadi vektor G-nya ini, kemudian ada titik Q 4, 5, 2. Maka nilai G di titik Q adalah 5AX dikurang 10AY ditambah 3AZ. Jadi Y-nya kita ganti dengan 5, X-nya kita ganti dengan 4. Hasilnya ini. Kemudian komponen skalar G di Q, berarti G dot AN. Kita punya sudah GRQ-nya dikali dengan komponen skalarnya, dikali dengan komponen vektor satuan AN, maka dihasilkan nilainya adalah min 2. Kemudian yang ketiga itu adalah komponen vektor G di Q pada arah AN. Berarti ini GAN ini kita kali lagi dengan AN. Maka didapatkan hasilnya adalah ini. Ini tadi GAN min 2. Ini adalah vektor satuan AN. Maka hasilnya min 1,33 AX kurang 0,667 AY ditambah 1,33 AZ. Dan untuk mencari sudut theta GA adalah dengan kita kali tadi dengan perkalian titik antara G dan AN, di mana vektor persamaan tadi G dot AN itu adalah magnitudo G dikali dengan cos GA. Tadi kan kita sudah mendapatkan GAN itu nilainya min 2 ini. Min 2 ini GAN. Kemudian magnitudo G itu berarti 5 kuadrat akar dari 5 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Maka 25 itu 5 kuadrat, 100 itu 10 kuadrat, 9 adalah 3 kuadrat dikali dengan cos sudut antara GA. Maka untuk mendapatkan nilai theta GA adalah arcus cos dari min 2 dibagi dengan 134. Maka hasilnya adalah sudutnya adalah 99,9. Oke, kalau ada yang bertanya silakan di komen di kolom komentarnya. Kemudian coba kerjakan latihan soal ini.
Oke, soalnya ini. Yang pertanyaannya ini. A, B, C, D. Silahkan dikerjakan. Oke, kita lanjut setelah perkalian titik. Di sini ada hasil perkalian silang. Adalah A cross B. Jadi kita punya vektor A dan vektor B. Jadi kalau perkalian silang itu notasinya adalah cross. Berarti A cross B. Di mana A cross B itu adalah AN, ini vektor satuan ya, dikali dengan magnitudo A dikali dengan magnitudo B dan sin sudut apit AB, jadi sin theta AB. Sehingga dengan adanya vektor satuan AN ini, maka mengindikasikan bahwasanya A cross B itu akan hasilnya adalah vektor, bukan skalar. Di dalam perkalian silang, A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Beda dengan tadi, perkalian titik tadi. A dot B itu sama dengan B dot A. Tetapi di perkalian silang, jika A cross B itu akan membalikkan arah dari B cross A. Jadi A cross B itu sama dengan minus B cross A. Kita lihat hasil perkalian silang vektor satuannya. Jadi kalau kita lihat di koordinat kartesius, kita pasti berbicara di sumbu X, Y, dan Z. Maka kalau perkalian silang antara vektor satuan AX cross AY, maka nilainya itu adalah AZ. Jadi AX cross AY itu nilai AZ. AY cross AZ, maka nilainya itu adalah AX. AZ cross AX, maka itu nilainya adalah AY. Jadi kalau kita jabarkan A cross B, maka ini dia. Jika kita jabarkan A cross B itu akan menghasilkan seperti ini. Kemudian ini itu tadi hukumnya. Jadi A cross AX cross AY itu adalah AZ, AY cross AZ itu AX, dan AZ cross AX itu AY. Dan jika AX dikali AX itu adalah sama dengan 0. Jadi vektor hasil perkalian silang vektor satuan itu sendiri, maka nilainya adalah 0. Jadi AX cross AX 0, AY cross AY 0, AZ cross AZ 0. Sehingga kita dapat menyederhanakan A cross B itu sama dengan AY BZ dikurang AZ BY dikali dengan faktor satuan X. Kemudian ditambah AZ BX dikurang AX BZ dikali dengan vektor satuan AY. Ditambah AX BY dikurang AY BX dikali dengan vektor satuan X. Untuk memudahkannya dapat kita tuliskan dengan bentuk determinan, yaitu A cross B itu determinan AX. Jadi di baris 1 itu adalah ada AX, AY, AZ. Kemudian baris 2 itu ada AX, AY, AZ. Di baris 3 itu ada BX, BY, BZ. Nah, kita lihat contoh soalnya ini. Jadi kita punya vektor A, di mana vektor A itu nilainya adalah 2AX dikurang 3AY ditambah AZ. Kemudian vektor B, min 4AX dikurang 2AY ditambah 5AZ. Sehingga solusinya A cross B itu adalah bentuk determinannya. Determinannya ini
kemudian baris 1 AX, AY, AZ, kemudian baris 2 kita masukkan nilai vektor A, itu adalah 2, min 3, dan 1. Kemudian baris ketiga itu vektor B, min 4, 2, 5. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan ini, yang ini, persamaan seperti ini. Maka dihasilkanlah seperti nilainya adalah min 3 dikali 5, jadi min 3 dikali 5 dikurang dengan 1 dikali min 2. Ini 1 kali min 2, ini vektor dikali dengan vektor AX. Kemudian 2 dikali 5, 2 dikali 5 dikurang 1 dikali min 4, vektornya AY. Kemudian 2 dikali min 2 dikurang 3 kali min 3, vektor satuan AZ. Maka dihasilkan A cross B itu adalah 13AX dikurang 14AY dikurang 16AZ. Oke, jadi A cross B minus 13AX dikurang 14AY dikurang 16AZ. Oke, kalau ada yang bertanya, silahkan di komen di kolom komentar. Selanjutnya kerjakan latihan soal ini, latihan soal D14. Nah, setelah kita membahas perkalian titik dan perkalian silang, maka kita baru masuk ke sistem koordinat silinder. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui sistem koordinat kartesius itu adalah bidangnya adalah X, Y, dan Z. Sedangkan di koordinat silinder kita akan mengetahui bidangnya adalah rho, P, dan Z, di mana rho itu adalah jarak radial dari sumbu Z ke titik P. Jadi kalau kita punya ini gambarnya, maka rho itu adalah kita punya sumbu Z, ini X, sumbu X, ini sumbu Y, dan sumbu Z. Maka rho itu adalah dari titik Z ke titik P. Nih, titik radialnya. Berarti rho itu adalah jarak dari titik Z ke P. Atau jari-jari dari Z ke P. Kemudian ada P, adalah sudut azimut diukur dari sumbu X positif ke arah sumbu Y positif. Permukaannya adalah sebuah bidang setengah taingga yang pangkalnya berada di sumbu Z dan membentuk sudut P. Jadi sudut P itu adalah ini X, ini Y, nah ini adalah sudut P. Kemudian Z di sumbu sistem koordinat silinder itu sama dengan Z pada sistem koordinat kartesian. Jadi kalau di sistem koordinat kartesius kita mengetahui vektor satuannya AY, AX, AY, AZ, maka kalau di sistem koordinat silinder vektor satuannya itu adalah ARO, AP, dan AZ. Oke. Untuk volume diferensial dalam sistem koordinat silinder, jadi kita ini adalah volume, kita mencari volume bangun ruang ini. Maka volume bangun ruang ini dapat dikeluarkan persamaannya adalah dV, adalah diferensial volume bangun ruang ini sama dengan d rho dikali rho dP dikali dengan dz, sama dengan rho dP d rho dP dz. Kemudian kita membahas tentang
transformasi sistem koordinat silinder ke kartesian. Jadi kalau diketahui sistem koordinat silinder, berarti kita ini rho, P, dan Z. Maka jika kita merubah nilai koordinat silinder ke kartesian, maka kita dapat menggunakan persamaan ini. Jadi kalau rho PZ itu kita rubah ke dalam X, Y, Z, maka nilai X itu adalah sama dengan rho cos P. Kemudian nilai Y itu adalah sama dengan rho sin P. Kalau Z pasti sama dengan Z. Jadi Z kartesian sama dengan Z sistem silinder. Kemudian sebaliknya, jika kita diberikan nilai sistem koordinat kartesian X, Y, Z, maka nilai rho itu adalah akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nilai P itu adalah arcus tangen dari Y per X. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Kemudian selanjutnya kita adalah mengubah vektor. Jadi vektor A di sistem koordinat kartesian itu ada AX ditambah AY ditambah AZ akan kita rubah ke dalam bentuk vektor sistem koordinat silinder. Jadi dari AX menjadi ARO, AY menjadi AP, AZ. Itu dengan ketentuan di mana ARO itu sama dengan A dot ARO. AP itu sama dengan A dot AP. Jadi yang perlu kita rubah dari sistem kartesian ke silinder, maka yang perlu kita rubah itu adalah AX, AY. Jadi AX, AY. Jadi akan kita rubah menjadi ARO dan AP. Jadi ARO itu sama dengan AX ditambah AY ditambah dengan AZ dikali dot. Nanti ini perkalian titik ya. ARO itu akan sama dengan kita masukkan ini AX dikali ARO ditambah AY dikali dengan ARO. Kemudian ada API. Jadi API ini sama dengan AX, AY tambah AZ dikali titik dengan API. Maka sama dengan hasilnya AX dikali API, AY dikali API. Kemudian AZ-nya adalah hasilnya AZ. Oke. Jadi AZ dikali ARO itu sama dengan 0. AZ dikali API sama dengan 0. Oleh sebab itu kan sebenarnya nih di sini ada AZ dot ARO. Itu sama dengan 0. Karena itu di sini sebenarnya kan ada lagi nih. Tambah 0. Tambah 0. Oke. Kemudian ada lagi ketentuannya adalah AX dot, maka kita akan mencari ini lagi nih. AX ARO, AY dot ARO, AX dot API dan AY dot API. Jadi untuk mendapatkan nilai AX dot ARO ini kita lihat ke dalam tabel ini. Jadi AX dot ARO itu sama dengan cos P. AX dot API itu sama dengan min sin P. Jadi kalau AX dot AZ itu sama dengan 0. AY dot ARO itu sin P. AY dot AP sama dengan cos P dan 0. Kalau vektor satunya dikali dengan vektor satunya sendiri sama dengan 0, 0, 1. Oke, untuk mudahnya kita lihat contoh. Contohnya ini. Kita punya vektor B, di mana vektor B itu adalah YAX kurang XAY ditambah ZAZ.
rubahlah ke dalam bentuk sistem koordinat silinder. Kita rubah nilai, maka yang perlu kita rubah adalah B rho dan BP solusinya. Jadi B rho itu berarti B dot A rho, berarti nilainya setelah kita jabarkan tadi Y, jadi ini kan, nih AX dot A rho tambah AY dot A rho. Jadi kan AX-nya di sini nilainya adalah Y, maka Y dikali dengan AX dot A rho dikurang, sedangkan nilai AY-nya atau BY, kalau di sini kan berarti BX ya, BX itu Y, BY X, berarti nilai BX-nya Y, BY-nya X, berarti AX dot AY kali AX dot A rho dikurang X AY dot A rho. Kemudian nilai Y ini kita rubah ke dalam nilai, berarti nilainya kita rubah dulu. Pertama nilai AX dot A rho, AX dot A rho kita ambil ini, AX dot A rho berarti cos P, berarti Y cos P. Kemudian dikurang X AY dot A rho, berarti AY dot A rho itu min sin P, berarti dikurang X sin P, berarti B rho itu sama dengan Y cos P dikurang X sin P. Langkah selanjutnya kita ganti nilai Y dan X. Jadi kita sudah punya persamaan tadi. Nih, X dan Y. X itu rho cos P, Y sin P. Gantilah. Nih, nilai Y maka rho sin P dikali dengan cos P. Kemudian X itu rho cos P, berarti rho cos P dikali sin P. Berarti rho sin P cos P dikurang rho sin P cos P, maka nilainya 0. Berarti B rho itu adalah 0. Kemudian BP. BP berarti B dot AP. Nilai B, berarti B dot AP berarti Y AX AP. Berarti ini BX AX AP dikurang BY AX AP. BX itu nilainya Y, BY itu nilainya X. Y AX AP dikurang X AY dot AP. AX dot AP itu nilainya tadi AX dot AP itu min sin P, AY dot AP cos P. Nih, min sin P itu min Y sin P dikurang X cos P. Maka kita ganti nilai Y dan X, hasilnya seperti ini. Min rho sin kuadrat P dikurang rho cos kuadrat P. Kemudian kita keluarkan min rho, berarti min rho kita keluarkan dikali sin kuadrat tambah cos kuadrat. Jadi ketentuan trigonometri sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1, maka min rho dikali 1, maka nilai BP itu adalah min P, sehingga dapatkan vektor B dalam sistem koordinat silinder adalah min rho AP ditambah ZAZ. Kenapa tidak ada B rho? Tidak ada A rho? Karena nilai B rho itu adalah 0. Oke, kalau ada yang bertanya silahkan di kolom komentar. Maka selanjutnya silahkan dikerjakan latihan soal ini. Oke, pembahasan selanjutnya adalah sistem koordinat bola. Jadi kita sudah membahas kartesius, silinder, dan cair bola. Jadi kalau kartesius kita punya X, Y, Z. Kalau silinder kita punya rho, P, Z. Dan di bola itu kita punya R, theta, dan P. Begitu juga kalau vektor satuannya, maka kalau di sistem koordinat bola vektor satuannya adalah AR, A theta, dan AP.
dan aturannya kalau AR dikali A theta itu sama dengan APi. Jadi AR cross A theta sama dengan APi. Kemudian di sistem koordinat bola, volume diferensialnya adalah dV sama dengan R kuadrat sin theta dr dt. Maaf, sin theta. Jadi dV itu dari volume diferensial bola itu sama dengan R kuadrat sin theta dr d theta dpi. Nah, ini yang sebenarnya ini yang penting di dalam sistem koordinat bola adalah mengubah transformasi sistem koordinat bola ke kartesius. Kita lihat yang pertama, merubah dari bola ke kartesius. Jadi kalau kita diberikan sistem koordinat bola R, theta, dan P, maka kita akan merubah ke dalam sistem koordinat kartesius. Jadi nilai X itu adalah X sama dengan R sin theta cos P. Dan nilai Y itu sama dengan R sin theta sin P. Dan Z itu adalah R cos theta. Jadi kalau kita punya kartesius, kita rubah ke bola, maka ini nilai R itu adalah akar kuadrat dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Jadi R adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian theta itu nilainya adalah arcus cos dari Z per R sebenarnya kan. Nilai Z ini R, atau kita substitut ganti nilai R-nya adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Kemudian tangen nilai Pi itu adalah arcus tan dari Y per X sama dengan sistem koordinat silinder. Kemudian transformasi antar sistem koordinat. Jadi kalau AZ.AR itu nilainya adalah cos Pi. Kemudian AZ.A itu min sin AZ.AR itu nilainya cos theta. AZ.A itu nilainya min sin theta. AZ.AP itu nilainya adalah 0. Jadi kalau kita simpulkan dalam tabel, jadi kalau nanti ketemu AX.AR, maka nilainya adalah sin theta cos theta. AX.A itu adalah cos theta cos Pi. Maaf. Jadi AX.AR itu adalah sin theta cos Pi. Kemudian AX.A itu nilainya adalah cos theta cos Pi. Kemudian AP ini sebenarnya silinder adalah min sin Pi. Kemudian AY.AR itu sin theta sin Pi. AY.A cos theta sin Pi. AY.AP cos Pi. Kemudian AZ.AR itu cos theta. AZ.A itu min sin theta. Kita lihat contohnya. Jadi kita punya medan vektor G, di mana medan vektor G itu adalah X Z per Y X Z per Y AX. Jadi medan vektornya hanya ada di sumbu X. Jadi tidak ada AY dan AZ. Kemudian pertanyaannya adalah rubahlah medan vektor G ini menjadi sistem koordinat bola. Oke. Nah, maka kita rubah tadi berarti GR.AR. Berarti kalau kita mencari AR di sistem koordinat bola, maka GR medan vektor nilai GR itu sama dengan G vektor G.AR.
Maka kita masukkan nilai G itu adalah YZ per Y. Ini YZ, nilai G itu adalah XZ per Y AX. Nih, XZ per Y AX dikali titik dengan vektor satuan R. Maka nilainya adalah XY per Z. Ini AX.AR nih. Jadi AX.AR adalah sin theta cos pi. Kemudian sama dengan ini kita gantilah nilai X, Z, Y ke dalam koordinat bola nih. Nilai X, Y, Z nih. X itu R sin theta cos pi, Y R sin theta sin pi, Z R cos theta. Nah, inilah nilainya. Maka didapatkan GR itu adalah R sin theta cos theta cos kuadrat pi per sin pi. Kemudian setelah dapat GR, maka kita mencari G theta. Berarti kalau G theta adalah vektor G dikali A theta. Maka nilai vektor G dikali dengan A theta, maka kita cari ini AX dot A theta. AX dot A theta itu nih. AX dot A theta berarti cos theta cos pi. Ini sama nih. Jadi AX dot theta itu adalah cos theta cos pi. Nah, kita ganti ini sudah kita ini X Y X Z per Y, gantilah nilai X Z Y, maka didapatkan G theta itu adalah R cos kuadrat theta cos kuadrat pi per sin pi. Kemudian baru terakhir kita cari GP. GP berarti vektor G dikali titik dengan vektor satuan pi. Maka X ini vektor satuan G, vektor G XZ per Y dot AX, XZ per Y AX dikali titik dengan A pi. Maka nilainya adalah ini AX AP itu adalah min sin pi. Ini AX AP min sin pi. Nah, ganti nilai X Z Y, maka dapatkan adalah nilai GP itu adalah min R cos theta cos pi. Sehingga nilai G itu adalah kita keluarkan R cos theta cos pi. Maka G R cos theta cos pi dikali dengan sin theta cos pi AR, ini AR-nya. Kemudian cos theta cos pi AR, cos pi A theta dikurang AP. Oke, silakan kalau ada pertanyaan di komen di kolom komentar. Nah, yang terakhir silakan dikerjakan latihan soal ini. A, B, dan C. Oke, sekian. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Silakan kalau ada masukan, silakan di komen aja di kolom komentarnya. Hanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.